kuat tuh. Baru bukan dia baru bisa. Aku kan dulu betina habis. Kamera pegangan. Oh kayak. Coba tar. Jelonya berapa coba? Iya di lagi di mana? Itu beberapa kecil lah, biasa yang baru kita ini 12 kilo deh. Ini variannya seperti ini. Sini ada pelajaran yang nanti saya bapak kasih tahu. Ada pelajaran yang nanti bisa tahu. Nunggu bagian lah. Sama kolomnya gangsor. Sama gangsor. Dipotong. Jauh gitu. Dia berebes padahal di Bogor ke ayam baru. Nah, tidak. Gangsor. Bukan oven digantung apa nih? Di tengerak di rak. Di rak atau di dorman? Di hutan bawang. Oh, kena teh, anu kamari teh, meunah. Halus. Ternyata ini cek lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Terima kasih adik-adik mahasiswi dari yang telah datang ke tempat kami biasa. Ini acaranya apa hari ini? Gangsor ya. Lihat demi terus apa lagi? Baik. Nah sekarang mungkin mahasiswi kita perkenalan dulu. Ini dengan para tip dari CSR Aqua ya, perwakilan nanti dari CSR Aqua. Ini dengan bagian petugas dari TOPT ya. Silakan nanti bisa tanya langsung masalah apa bagian ahli bilang pengobatan ya. Silakan nanti tanya-tanya sama beliau. Nah itu aja. Ini Pak Dian ini dari mahasiswi IPB Bogor yang insya Allah nanti katanya tanggal 15 mau datang lagi ya? Iya, 15 sama dosen ya? Ini silakan tanya-tanya pada bagian aja ya, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Pak Haji Babas selaku Petani Bawang Merah, Parasik dari Yayasan Negeri Ternak Indonesia, dan pendamping daripada CSR Aqua, Pak Yusuf, Bapak Petani. Teman-teman mahasiswa lah manggilnya ya kan itu masih mahasiswa teman-teman mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor yang kain di Desa Babakan Pari ya. Kemarin kita baru ketemu udah lupa lagi yang dengan Gifar 3 orang, yang lainnya mungkin belum kenal. Perkenalkan, nama saya Gian Lukisan Kurniawan, jabatan saya adalah POPT. Jadi kalau misalkan POPT itu apa? Pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Saya dari Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang bernaung pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Jadi kami adalah POPT itu langsung di bawah pemerintah provinsi. Hampir di setiap provinsi punya POPT. Hampir di setiap kecamatan di seluruh Indonesia ada POPT. Ya, jadi POPT itu temannya penyuluh. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian hanya mendengar penyuluh, yang mendengar itu hanya penyuluh ya, di lapangan penyuluh, mau penyuluh perikanan, mau penyuluh perikanan, penyuluh pertanian, itu dengerin penyuluh. Ada satu lagi, bapak promosi satu lagi, POPT. Kalau teman-teman penyuluh itu memberikan penyuluhan, sedangkan tentang budidaya, tentang pupuk, mungkin tentang pasca panen. Nah, kalau kami POPT adalah mengawal. Tugasnya adalah pengamanan produksi. Jadi bagaimana petani itu nanam kemudian bisa panen dengan
hasil yang baik dan produksi yang tinggi. Karena apa? Dalam budidaya itu ketika kita menanam baru perhutanan, perkebunan, pertanian, bahkan perikanan pun itu tidak terlepas dari adanya gangguan hama dan penyakit. Sini aja. Ya, terus ada gangguan hama dan penyakit. Ya. Jadi perkenalan dulu Bapak dulu kuliah di Unpad, masuk 99, P3 dulu, kemudian 2022 lanjutkan lagi residensi, lulus tahun 2027. Alhamdulillah ada kesempatan waktu masih muda lanjut S2 di Universitas Vinaya Mukti. Ya, karena memang udah bakarnya, jadi carinya yang gampang. Kemudian tahun 2009 mengawali karir sebagai BOPD di Subang, jauh dulu di Subang, di laboratorium. Ada orang Subang di sini? Ada ya, orang Subang. Kemudian tahun 2013 dimutasi ke Dinas Pertanian Provinsi di bagian Horti. Kemudian tahun 2017 kita pindah ke sini karena memang Oke. Di motor saya ada biofungsi. Kalau di mana? Di motor ada. Urut aja. Sekarang kita ini aja bakal saja. Kalau misalkan pakai fokus masih ada di apa nanti tanggal 15 ya. Jadi bapaknya cukup ada pengamanan produksi. Kalau misalkan adik-adik yang dari pertanian, dari AGH mungkin kalau dasarnya dulu pernah ada ya budidaya tanaman, ada yang ada hama, ada kan, belajar kan ya, di awal ya dasarnya. Nah itu jadi kita menanam itu tidak terlepas dari adanya gangguan hama dan penyakit. Nah, jadi namanya hama dan penyakit itu setiap tanaman pasti ada. Pasti ada, nggak mungkin di saya tidak ada hama, mustahil. Cuma adanya apakah mereka itu populasinya melebihi ambang atau hanya populasi sedikit. Kalau misalkan cuma ada 1-2 biarinlah, mereka juga cari makan, kasih ya. Tapi jangan sampai jadi luntang lantung. apa-apa. Jadi jangan sampai populasi mereka itu, populasi hama itu melebihi daripada ambang ekonomi. Nanti belajar mungkin ambang ekonomi, nanti melebihi dengan ambang ekonomi. Kalau sudah melebihi ambang ekonomi, populasi tinggi, maka akan merusak daripada tanaman dan ujung-ujungnya produksi turun ya. Jadi di sini itu khusus bawang merah Bapak kawal, karena apa yang kemarin tidak Bapak ceritakan sama teman-teman yang datang ke DBT ya, kalau misalkan hasilnya bagus dari luar ya, mungkin dari luar kegiatan ditambah bahkan ada ini kita bisa lebih banyak ke luar provinsi. Dan kalau misalkan hasilnya sedikit pun tidak menurun, punishment di mana-mana juga, punishmentnya dihukum gitu ya, sama seperti Bapak kalau misalkan di kegiatan di Bandung, kalau misalkan tidak sesuai ya punishment, mungkin tahun depan tidak ada kegiatan gitu ya. Kalau di kami juga seperti itu. Nah, jadi harus dikawal karena apa? Itu bolak balik Karena bawang merah itu salah satu komoditas unggulan, salah satu komoditas utama yang bisa menyebabkan inflasi selain cabai, padi dan bawang putih. Nah, jadi harus dikawal. Kalau misalkan padi itu ya sudah utama lah. Tapi kalau bawang merah itu salah satu komoditas horti unggulan. Lepas dari ini dalam dalam pengendalian hama itu bawang merah itu ini menjadi salah satu yang biaya produksinya paling tinggi selain benih. Dengan rincian 80 juta bibit, 20 juta pengolahan lahan, dan 20 jutanya lagi adalah pestisida. Bayangkan coba beli pestisida 20 juta. Kamu beli motor hiji meureun. Ya, jadi tidak terlepas dari ini. Nah, kenapa? Apapun yang berada pada agrosistem tanaman itu dianggap sebagai hama. Serangga apapun dianggap sebagai hama. Mau itu apapun dianggap PHP, pengolahan hama terpadu. Ini pestisida, Agistartop dan sebagainya dan kawan-kawannya, ini adalah pilihan terakhir. Baru satu. Kemudian besok ini lagi makin banyak, ya sudah waspada. Lalu bisa dikendalikan. Ya. Jadi ini udah. Tapi Bapak nanti saya mau mencoba untuk salah satunya. Nah ini bukan promosi sebenarnya ya. Ini salah satu biofungisida ini. Daripada biofungisida daripada untuk
untuk pengendalian daripada penyakit. Yang paling susah itu adalah penyakit, teman-teman. Kalau hama itu secara visual dapat kita lihat, mau tikus, mau ulat gerayak itu secara visual bisa kita lihat. Tapi kalau penyakit tiba-tiba daun kita menjadi kuning, kemudian kemarin di Cidahu sana di Pondok Kasih Tengah itu biasa ada petani cabai bilang, Pak, cabai saya kenapa tiba-tiba layu? Tolong dilihat, boleh, pasti lihat memang kekeringan. Nanti di sini mungkin akan dipasang daripada perangkap ikat kuning. Kalau sudah pasang perangkap ikat kuning ini nanti akan dipasang sebagai fungsi untuk mengendalikan daripada serangga, kutu-kutuan, supaya dia nanti ikat kuning. Nanti kalian bisa melihat. Kalau misalkan Bapak cuma cerita saya tidak ada gambar, tidak bisa dibayangkan. Kemudian nanti kita akan pasang lampu. Lampu perangkap sebagai indikator adalah penerbangan ngengat. Apa bedanya ngengat sama kupu-kupu? Ada yang hafal? Di biologi, Bapak ngajar biologi di SMA. Tapi dari bentuknya sih beda ya. Bentuknya beda. Sifat khasnya kupu-kupu sama ngengat. Kalau misalkan ulat, misalkan hama itu biasanya dari apa? Iya, ulat itu asal induknya itu dari apa? Sebut apa? Kupu-kupu kah? Atau ngengat kah? Ngengat, tahu ngengat? Apa bedanya ngengat sama kupu-kupu? Perbedaannya apa? Sama-sama punya sayap, sama-sama bisa terbang. Ciri perbedaan yang paling khas adalah kalau kupu-kupu dia malam hari tidak aktif. Kalau ngengat itu 24 jam aktif. Dan ngengat itu tertarik oleh cahaya. Kayak laron. Kalau misalkan dipasang lampu, dia akan terbang ke lampu. Nah, di bawah lampu itu kita pasang baskom yang intinya air dicampur dengan minyak. Fungsinya apa? Kalau ketika dia jatuh, tertekan. Nah, mengapa kita pasang light trap, namanya light trap sebagai indikator apakah ada penerbangan? Nanti kita bisa identifikasi daripada ngengat tersebut. Ini ngengat apakah? Apakah ulat gerayak? Apakah ulat yang lain? Bisa kita lihat di situ. Kalau misalkan ada penerbangannya banyak, berarti kita harus waspada. Nanti dia bisa bertelur. Kalau misalkan namanya ulat gerayak pada bawang, itu masuknya ke dalam daun. Susah. Tiba-tiba habis ada kotorannya. Itu yang pasti ditakutkan ulat gerayak. Dan ulat gerayak itu aktifnya pada senja hari. Pada senja, keluarnya senja. Jadi ketika kita sudah pulang dari kebun, dia itu yang paling takutkan. Ya udah malam dia tiba-tiba hilang, sama seperti kejadian tahun 2009 di Subang, pohon rambutan itu diserang sama ulat. Begitu ya? Ada lagi? Mau nanya, ini kan banyaknya sawah ya. Terus ini nanam bawang. Kan komoditasnya beda. Mungkin nggak hama dari sawah itu pindah ke bawang. Nah, oke. Itu pertanyaan bagus. Nah, untuk bagaimana apakah OPT tersebut pindah atau tidak? Setiap tanaman itu beda-beda OPT. Ya. Setiap tanaman. Kalau Bapak tanya, padi dengan bawang satu famili tidak? Tidak. Nah, beda kan? Beda. Jadi yang hamanya sama yang satu famili. Contoh, cabai sama tomat, famili Solanaceae dengan terong itu satu famili. Itu pun kalau misalkan dia tanam tomat, kemudian sudah panen, kemudian tanam terong, pindah dari tomat ke terong. Sama kan malah kena ya. Sama satu famili. Kalau misalkan tidak satu famili, tidak pindah. Penggerek nggak bisa pindah ke sini, kecuali tikus. Kalau tikus kemana-mana, normalnya bisa. Cuma tikus. Orang tidak bisa pindah ke bawang, mungkin panas dia ke bawang karena memang daun bawang kan lumayan. Tapi kalau ulat gerayak itu tidak ada di padi di sini, tapi dia bisa pindah ke mana? Ke jagung bisa. Ulat itu bisa ke jagung bisa, ke bawang bisa, mungkin ke terong bisa. Bahkan kemarin 3 tahun ke belakang ada hama ulat gerayak yang berbahaya, namanya ulat gerayak Frugiperda pada jagung. Itu salah satu OPTK. OPTK itu apa? Kenapa? Karena tidak sama seperti kita buat istirahat, tanah juga butuh kembali lagi normal. Kalau misalnya dipaksa terus ya, kita habis istirahat
Paksa lagi bekerja tidak efektif hasilnya. Bukan lapak di itu. Bisa Pak. gitu kan dipaksa, Dagang. tetapi nanti mungkin hasilnya pada musim selanjutnya produksinya akan 5 kilo mas, 5 kilo. jadi 4 bulan. Jadi satu musim 5 kilo. satu musim tanam bawang merah itu 1 kilo. 4 bulan Pak Ji ya? 4 bulan. 50 kilo. Jadi kalau umur panennya 1 sampai 60 hari setelah tanam 2 bulan, tapi di dari 2 bulan hitungnya satu musim tanam bawang merah itu 4 bulan kali 180 juta bagi 4 aja tadi. Berapa itu? Ini ke Pak Hadi. Iya, lihat Pak Jaro ini. Pakai tas naon gitu nya. Oke, ada lagi. Tapi kalau dibedakin sama itu tidak jadi masalah, tidak berbahaya. Nah, ada satu lagi nih, ada teman-teman. Ini Bapak ini suka buat juga ini namanya. Ini namanya PGPR. Ini salah satu agen hayati. Bisa dipakai pada tanaman manapun, mau ke hutan, mau ke perkebunan. Nah, PGPR kan singkatan dari Rhizobacteria ya. PGPR. Ini terdiri dari 2 bakteri, Pseudomonas dan Bacillus subtilis. Airnya apa? Ini adalah medianya adalah air kentang gula. Kalau misalkan belajar di Mirip-mirip apa namanya di biologi ini air kentang gula, kentangnya direbus, kemudian kentangnya diangkat, dimasukin gula, kemudian diamin, kemudian masukin bakteri ini ke dalam. Kalau ibu kan Dibanding yang satu lagi namanya ini agen hayati. Ada lagi satu agen hayati. bagusan iya. ya naon. Ini namanya kalau misalkan ada sudah pernah mendengar Coba kamera. dalam perlindungan tanaman. Hasil Ini editan. namanya Hasil jamur Trichoderma, Burma eta kemari resolusi. warna hijau. Pernah dengar ya? Pernah dengar. 20 sebab kumaha. Kalau dari alam, kalau kalian Iya, mencari nana, Trichoderma panjang itu napi dari perakaran bambu. Ya. Jadi pohon bambu digali itu yang asli Trichoderma dari konservasi alamnya dari sana. Dari akar bambu. Durasinya panjang mah. Akar bambu Dikasih pendek Trichoderma dikasih ini 360. Trichoderma yang kita buat di lab. Ini medianya adalah jagung kipil. Bisa dari beras bisa. Tapi kalau beras sayang beras lu boleh kita makan dan pakai Trichoderma sayang sekali. Jadi mendingan pakai jagung. Nah ini warnanya hijau. Ini yang buatnya betul-betul harus steril ruangannya. Kalau tidak steril dia tidak hijau, warnanya jadi putih, terkontaminasi. Jadi ini bisa dipakai pada pemupukan dicampur dengan pupuk kandang. Jadi menjadi trikokompos, baik untuk pencegahan penyakit ular tanah. Kalau penyakit ular tanah mah hese di jeruk tanah. Ini sporanya ya kalau misalkan di ini jangan terlalu ini lah, kan sporanya bisa terbang. Nah ini ya. Jadi agen hayati ini ada banyak lagi agen hayati sebenarnya untuk pengendalian serangga bisa. Memang secara di mana di lapangan petani kita tuh pengennya yang instan cepat yang mati hari itu juga Pak. Ulatnya tuh pengen mati hari itu juga. Kalau ini kan lama matinya, tapi cara ini tidak membunuh musuh alami. Musuh alami tidak mati. Seperti itu mungkin. Ya ada lagi. Berarti Pak, dengan kata lain PGPT dan jamur ini bisa jadi alternatif dan solusi untuk keamanan pangan. Betul. Untuk Tapi memang pengaplikasiannya masih belum secara massal ya. Betul. Pengaplikasian belum secara massal dan belum secara penuh petani menyadari tentang keamanan pangan. Kalau mungkin dilihatin gambar nanti Bapak cari tuh yang dari Profesor Ahmad Sulaiman mungkin tercengang mungkin kita. Pengalihan lahan harus ada cetak sawah baru. Katanya cetak sawahnya di selatan, tapi selatan nggak ada air, berkumaha. Ya, oke, cukup. Ada lagi? Cukup, paling mau konfirmasi sih Pak. Jadi kan kemarin ke Pak Isyaf juga. Kemarin kan sempat sharing sama Pak Ibrahim. Nah ternyata kalau nggak salah di tanggal 15, dimulai dari tanggal 12 itu mau ada pergi ke ziarah ya Pak? Iya. Ibunya ini nih, si Bapak. Udah bagian? Sudah, Haji. Boleh ada tambah sedikit. Nah, ini. Coba senang jadi. Nah, ini tambahan kalau masalah penyakit, hama dan lain sebagainya bagian ya dari POPT. Kalau Bapak, karena Bapak masih seorang petani, jadi akan memberikan sedikit ilmu, tapi insya Allah bermanfaat ya. Iya Pak. Ini tentang bibit ya.
bibit bawang itu ada dua macam, ada dari biji, ada dari umbi. Ya, kalau dari biji nama ada varietasnya banyak, ya mungkin puluhan atau ratusan gitu ya. Tapi tingkat kesulitannya dari biji itu sangat tinggi. Di antaranya kalau dari umbi, dari biji itu harus disemai gitu ya. Kalau dari umbi, kalau dari umbi ini gampang, simpel dan umurnya pendek. Kalau dari biji umurnya panjang. Kalau ini hanya 2 bulan aja bisa panen. Kalau dari Kalau dari umbi. Tapi kalau dari biji umurnya 3,5 bulan atau 100 hari gitu ya, kurang lebih, lebih ya, hampir lebih gitu. Nah di sini Bapak akan memberikan sedikit ilmu tentang dari umbi. Kalau mau ditanam, misalkan besok Bapak mau, insya Allah mau mulai tanam. Jadi sebelum ditanam ini, pertama dipotong dulu. Nah, jadi potongnya segini aja. Kira-kira 1/3 atau 1/4 umbi. Nah, dipotong aja, jangan asal-asal. Ya, dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini, tuh. Nah, ini, ya, dipotong. Setelah dipotong, nanti karena kalau pagian mungkin bicaranya tadi lebih cenderung ke organik ya. Kalau Bapak belum bisa ya sebagai petani. Nah, jadi Bapak mah masih pakai kimia. Nah, di sini kalau udah dipotong begini dikasih obat. Ya. Obatnya namanya ada ditan enggak? Ada ditan. Tetetan. Ditan, ada ditan. Nah, itu benar. Nah, ini setelah dipotong begini, terus dilumuri dengan ini, dengan ditan tadi ya. Karena ini mungkin ada penyakit bawaan di sekitar, ada bakteri-bakteri di sini, ada penyakit-penyakit di sini. Dengan ditan ini bisa mati. Bawang belanjanya di pasar. Ini nggak ada ini beda warna nggak tengahnya? Ya, benar. Tuh, lihat. Nah, tengahnya beda kan? Lihat. Bakal tunas itu. Beda. Nah, ini bisa layak untuk ditanam. Dalam artian bukan berarti siap tanam, berarti untuk siap tumbuh. Ya, kalau siap tanam kapan aja beli bawang dari pasar tanam bisa, gitu ya. Tapi ini mah siap tumbuh, gitu. Nah, jadi ini ada tandanya. Dan lagian kita belah ya, kita belah. Beda. Tuh, dipegang, beda. Jadi tengahnya tuh ada ininya tuh ya. Nah, tapi kalau kita ngambil dari pasar, nggak ada kuning-kuningnya ini, nggak ada. Ya, nggak ada kuning-kuningnya ini, nggak ada. Itu. Apalagi kalau motongnya begini, ketahuan banget. Nih, setengah, tuh, kelihatan, ya, kelihatan, tuh, mungkin kuning beda aja pokoknya tengahnya, warnanya apa kurang tahu ini. Itu, silahkan diambil gambarnya. Nah, ini kalau setengah begini gimana, tumbuh enggak? Kalau ditanam ya tumbuh lah. Tumbuh, pasti tumbuh ini. Gitu ya. Ini pasti tumbuh. Nah, itu diantaranya kenapa bawang itu harus dipotong. Satu, untuk merangsang tumbuh.
kedua layak belum ini untuk ditanam. Nah itu jadi diantaranya itu diantaranya ya. Kedua, nah mana benih yang sehat dan mana benih yang sakit. Ya, dari selewatan aja udah bisa ketahuan. Ini 50% bagus, 50% kurang bagus kalau dibanding dengan ini. Ya, bukan karena besar kecilnya, bukan. Kalau benih bawang bukan besar kecilnya, bukan. Sekecil ini pun seperti ini sehat, ya, kecil ini tidak masalah. Bahkan kalau Bapak memilih benih bawang itu bukan mencari yang besar, memilih yang kecil, Bapak. Kecilan dari ini juga nggak apa-apa, sebesar kacang goreng itu lebih bagus. Kenapa? Kalau nanam yang sebesar ini, kalau dibanding dengan ini ada perbedaan. Kalau menanam yang sebesar ini, memang anakannya akan banyak, ya, akan banyak. Tapi umbinya pada kecil. Tapi kalau nanam yang seperti ini, sekecil ini, umbinya tidak begitu banyak. Tapi umbinya nanti besar-besar. Itu, ya. Balik lagi, kalau nanam ini anakannya banyak, kalau nanam ini anakannya sedikit tapi gede-gede. Tapi nanam ini anakannya banyak tapi kalau misalkan kalau dilihat dari jumlahnya, kalau ini misalkan ada 10, kalau ini misalkan ada 10 misalkan ya, kalau ini paling 7, 5 itu. Jadi dalam artian hampir sama aja. Kalau ke kilo misalkan ya sama aja. Jadi nah itu diantaranya antara yang gede sama yang kecil. Silakan kalau mau bertanya. Tadi Pak lihat sehat atau enggaknya itu dari luarnya. Dari luarnya aja udah ketahuan. Apalagi kalau sampai ujungnya ini busuk misalkan. Bisa ini ujung-ujungnya ini nih. Nah ini kurang sehat, kurang bagus lah. Tapi ini bisa ditanam nggak? Bisa ditanam. Cuman harus dibersihkan dulu terlebih dahulu. Belum atau moler. Itu aja. Kalau bahasa Sundanya molor. Tidur. Bapak juga penyakit moler ini atau fusarium ini belum menemukan obatnya. Dan lagian ketika bawang kena penyakit moler atau fusarium belum pernah ada yang sembuh kembali. Bagaikan kalau di manusia itu stroke. Ya, sesembuh-sembuhnya orang kalau udah stroke ya kekurangannya ada tetap. Itu aja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani sekalian, alhamdulillah kita sekarang sedang berada di lahan perkebunan bawang merah yang akan jadi perkebunan bawang merah. Hari ini, sore ini kita melihat ke kebun
untuk persiapan besok penanaman bawang merah. Nah, ini lahan yang telah kita siapkan untuk dijadikan lahan bawang merah, sahabat tani. Ya, seperti sahabat tani lihat, itu kita sedang melakukan atau uji coba mesin pompa baru ya, yang kita persiapkan sebelumnya. Jadi sahabat tani, seperti ini untuk pengairan bawang merah kami ya. Ini kita siapkan pipa seperti ini ya sahabat tani. Ini pipa kita ambil dari sumber air yang ada di bawah, yaitu kolam ya. Jadi kita mempersiapkan kolam untuk dijadikan sarana pengairan untuk perkebunan bawang merah. Ini pipa ukuran 1/4 sahabat tani. Ini masih uji coba untuk nantinya akan dijadikan pemeliharaan bawang merah. Kita sedang beres-beres atau persiapan benih bibit bawang merah, yaitu jenis Bima Brebes yang akan kita persiapkan untuk penanaman besok pagi. Nah, ini bibit bawang merah yang siap tanam, benih bawang merah yang berkualitas, dan akan kita seleksi untuk benih bawang merah yang layak ditanam. Sahabat tani sekalian, ini kita datangkan langsung dari Brebes. Kita dibantu dengan Bapak Iis, Ketua Kelompok Tunas Harapan,